Salam, selamat pagi. Kita bersyukur di kesempatan ini lagi untuk kita beribadah sebelum beraktivitas sepanjang hari ini. Mari bersama-sama kita menikmati kasih sayang Tuhan dalam hadiratnya, menikmati segala perjanjian berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita datang memuji, menyembah Tuhan di kesempatan ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur di kesempatan ini lagi. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam. Waktu kami beristirahat, keletihan, kecapean, Tuhan angkat, kenyamanan, perlindungan Tuhan berikan, sehingga kami bisa bangun menikmati berkat yang baru, anugerah yang baru, kasih yang baru, mujizat yang baru. Terima kasih, kami mulai beribadah di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian berikut ini. Oh Tuhan, inilah aku, urapi aku dengan kuat kuasa-Mu untuk memberitakan Injil kerajaan surga, menyembuhkan, melepaskan, jelikan mata buta. Aku siap ya Tuhan. Oh Tuhan, inilah aku, urapi aku dengan kuat kuasa-Mu untuk memberitakan Injil kerajaan surga, menyembuhkan, melepaskan, jelikan mata buta. Aku siap ya Tuhan. Aku siap ya Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di kesempatan ini. Kita berdoa. Bapa, berikan kami hikmat untuk mengerti, memahami ayat-ayat firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami share, yang akan kami dengar. Buat kami mengerti, buat kami paham, buat kami Tuhan biar kuasa firman-Mu mengubah hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di kesempatan ini lagi di dalam Lukas pasal 5 ya. Lukas pasal 5 ayat 1 ya sampai ayat yang ke 5 ya. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke 5. Bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di tepi pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam perahu, salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit
jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Jawab Simon, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ya, puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, dari bacaan ini kita pelajari, saudara, ini awal mula. Ya, Petrus ketemu dengan Tuhan Yesus. Mereka belum saling kenal. Ya, secara fisik, saudara. Tetapi sebenarnya Petrus ini, Simon, sudah dikenal oleh Yesus. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa sebelum Yesus memilih murid-muridnya, dia berdoa semalam-malaman, ya. Untuk apa? Mendapat konfirmasi dari Roh siapa murid yang akan dia pilih. Jadi secara fisik mereka belum ketemu. Tetapi secara iman, secara roh, secara rohani, Tuhan sudah menemukan orang-orang pilihan ini. Ya, Tuhan sudah punya strategi bagaimana memilih orang-orang yang tidak berpengaruh, orang-orang akar rumput, nelayan biasa. Ya, karena Tuhan sudah berdoa. Sehingga dia sudah mengenal, oh ini orang ini akan aku pilih menjadi muridku. Nah, gitu, ya. Nah, di dalam Lukas pasal 5 ini menuliskan bahwa Petrus ini bertemu dengan Yesus itu awal mula, artinya belum saling kenal, saudaraku, ya. Awal mula, sehingga Petrus memanggil saya sebagai tingkat guru, bukan Tuhan, ya, guru, saudara. Ya, karena ya normal biasa-biasa bahwa kita kenal orang sudah profesinya, umpamanya suka ngajar ya dipanggil guru, ya. Suka memimpinya dipanggil ya bos, umpamanya, ya, seperti itu. Jadi seorang diberi gelar, diberi suatu panggilan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, di dalam ayat 5 mengatakan Simon mengenal Yesus sebagai guru. Nah, itu, ya. Jadi kenapa? Ini perlu supaya jadi kita mengerti dulu teks dan konteksnya. Nah, konteksnya di sini adalah bahwa ini awal mula perjumpaan, ya, perjumpaan Petrus dengan Tuhan Yesus, sehingga panggilannya guru. Nah, apa problem Petrus di sini, saudara? Problemnya adalah dia tidak menangkap ikan, walaupun sudah bekerja keras, tapi nggak dapat ikan. Dengan kata lain, saudara, kalau kita mengalami masalah, pasti ada maksud Tuhan, ya. Nah, Petrus ini dalam dunia bisnis, dia seorang nelayan, bukan nelayan kecil, nelayan besar, karena dia punya perahu, dia punya tim kerja, ya, dia punya jaring, saudara. Dan waktu itu tidak menangkap apa-apa. Ini gambarannya bahwa kalau kita mengalami suatu keadaan, katakan bisnis itu hancur, ya, bangkrut bahkan, atau gonjang, saudara, itu ada maksud Tuhan. Maksud Tuhannya apa? Tuhan ingin merubah, ya, profesi kita, panggilan kita untuk menjadi alat Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat kisah ini, saudara. Dari latar belakang tadi yang saya sudah sebutkan bahwa Petrus mengalami, ya, pertama dia baru pertama ketemu, yang kedua adalah dia tidak mendapat ikan, ya, artinya mengalami goncangan usaha bisnis, saudara. Maka kita lihat di sini bahwa Simon ini bertemu dengan Tuhan. Nah, dalam goncangan-goncangan tersebut, saudara, tidak mendapat apa-apa. Apa solusinya? Kita lihat. Ya, yang pertama adalah kalau kita ada masalah, kita mesti memberi waktu dan tempat untuk Tuhan. Ya, waktu tempat untuk
Tuhan. Di ayat yang ketiga, Yesus meminta, Simon, boleh nggak pinjam perahu? Simon, boleh nggak punya waktu untuk bersama aku mendorong perahu agak ke laut sedikit? Mengapa? Karena orang berkerumun, ya. Supaya tidak ada gangguan-gangguan fisik, mereka punya perhatian, maka Yesus memakai perahu sebagai mimbar, sebagai altarnya untuk memberitakan Injil. Jadi, kalau kita ada masalah, dengar, beri waktu kita untuk Tuhan dulu, ya. Tenang, usah gunakan pikiran lagi untuk mikir yang aneh-aneh, mikir yang susah-susah, saudara, membuat depresi. Wah, gimana nih ya? Pagi-pagi sudah kedinginan, gak ada ikan, istriku makan apa, keluarga makan apa, saudara. Tapi Petrus beda, saudara, pagi ini. Dia memberi waktu, memberi tempat untuk Tuhan. Nah, itu pertama, ya. Yang kedua, dia membuka hati untuk mendengar firman, bersama-sama mendengar, saudara. Ya. Firman itu kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menuntun. Ya, dalam Roma 1 ayat 16-17. Firman menyelamatkan, memimpin dalam kebenaran atau menuntun di dalamnya nyata kebenaran, menuntun kita dari iman kepada iman. Itu kekuatan firman Tuhan. Nah, itu ya, kekuatan firman, saudara. Nah, itu. Makanya Petrus langkah pertama ini dia memberi ya waktu, tempat, dan juga kesempatan mendengar firman. Yang ketiga adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan Yesus berkata ayat yang keempat, pergi, ya, tangkap ikan ulang. Nah, jawab Petrus, semalam aku kerja keras, tapi engkau yang menyuruh aku pergi juga. Dengar, firman yang kita dengar, kita mesti praktekkan. Kalau kita praktekkan firman Tuhan, ada beberapa berkat kita peroleh. Pertama, kita mendapatkan mujizat. Yang kedua, otak kita selalu ingat firman Tuhan. Ya, seorang pengajar, katakanlah, dia tidak bisa mengajar lagi, maka ilmu yang dia pelajari akan hilang dari otaknya. Dia akan lupa, saudaraku. Ya, karena itu, bagaimana solusi kesulitan ini, saudara? Ya, kita lihat bahwa Petrus berkata, engkau yang menyuruh aku melakukannya, ya. Aku melakukannya, saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa Petrus ya melakukan, dan waktu dia melakukan firman Tuhan, maka dia berbagi kasih, nah saudara, saling menolong. Iman itu indah. Indah ini apa? Dalam kita dalam kemenangan iman atau berkat iman, ya, kita mesti menolong yang lain, saudara. Karena semua orang mengalami solusi yang sama. Ya, kalau kita sudah ditolong Tuhan, mari kita tolong yang lain juga supaya mereka juga mengalami jalan keluar di dalam berbagai masalah hidup mereka. Nah, seperti itu. Jadi Petrus ini ya menolong. Di dalam ayat yang ke-7 berkata bahwa dia memanggil perahu yang lain, mari datang. Dan dua perahu yang tadi, pantai tadi, yang tertambat, dan perahu ini langsung ke laut lagi, dan mereka ambil ikan, dua perahu. Itulah janji Tuhan dalam iman, saudaraku, ya. Poin yang kelima adalah tatkala kita sudah berkat menolong orang lain, intinya kita mesti bertobat. Petrus berkata dalam ayat yang ke-8, ya, berkata bahwa tinggalkan aku ya Tuhan. Nah, ini dia panggil Yesus bukan guru lagi, sudah Tuhan. Kenapa? Dia mengalami perubahan hidup, dia mengalami perubahan nasib, dan juga perubahan rezeki, saudara. Dan rezekinya nggak tanggung-tanggung, dua perahu seketika penuh. Harinya siang, saudara. Mana mungkin ikan siang bisa banyak begitu kalau nggak kuasa Tuhan. Ya, janji Tuhan kepada manusia di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28, berkuasa atas ikan-ikan laut. Ini kuasa ikan ini ternyata, saudaraku. Ya, laut besar, kita punya laut lebar luas, saudara. Tapi kalau nggak ada Tuhan, kan nggak kasih ikan, mau bikin apa coba? Ya, makanya mari kalau engkau yang punya pencarian nelayan, punya Panjeko,
punya apalagi kapal tangkap, mari bawa doa kepada Tuhan. Jangan cari dukun, cari opo-opo, saudara. Ikan itu dengar-dengaran. Contohnya ikan telan Yunus, Tuhan berkatakan, hai ikan, muntahkan dia. Ikan dengar-dengaran, saudara. Ya. Nah, itu. Jadi kita mesti percaya bahwa ikan juga diperintahkan untuk datang ke alat tangkapan kita, mungkin itu pancing atau jaring atau apa namanya. Tuhan memberi rezeki sudah. Tapi dengar, setelah engkau diberkati, bertobat supaya Tuhan kasih umur panjang. Jangan engkau diberkati cari ikan banyak, uang banyak, gak bertobat. Ya, berkat membuat kita bisa tenggelam dan hancur, saudaraku. Ya, nah ini. Jadi Petrus bertobat. Yang keenam adalah dia tinggalkan semua dan diikut Tuhan. Di ayat yang ke 10 dan 11 dia meninggalkan perahunya, jaringnya, dan dia mulai menjadi murid Tuhan. Yaitu langkah murid Tuhan, sehingga dia bersaksi, dia dibentuk selama 3,5 tahun menjadi seorang rasul besar. Kesimpulan kita di pagi hari ini, yang pertama adalah jika ada masalah sulit, ambil keputusan mencari Tuhan. Yang kedua, beri waktu dan tempat untuk mendengarkan firman-Nya. Jika ada ide inspirasi firman Tuhan, lakukanlah itu. Ya. Yang keempat, bersyukurlah dan terus berbuat baik. Yang kelima, hidup sesuai dengan firman Tuhan dan layani Tuhan selalu, dan selalu dibentuk untuk menjadi alat yang berarti dan berguna bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang banyak. Demikian yang kami sampaikan untuk kita di kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang mendengar, bahkan yang akan melihat di rekaman. Kami percaya bahwa Tuhan pasti memberkati dan menolong semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, mari kita memuji Tuhan di kesempatan sebelum kita tutup ya ibadah kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu membimbingku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu membimbingku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa menyerahkan hidup kami kepadamu. Ini waktu kami, ini hati kami, taruh benih firman-Mu. Ubah hidup kami ya Tuhan, ubah nasib kami. Kami percaya masa depan kami dalam tangan Tuhan. Proteksi kami semua, berkati, tolong mereka yang berduka, mereka yang mengalami goncangan hidup, mereka mengalami goncangan ekonomi, masa depan Tuhan. Beri pengertian supaya mereka memberi waktu, hati, pikiran untuk Tuhan, tabur firman. Maka hidup kami akan diubahkan. Terima kasih dalam nama Yesus. Berkati umat-umat-Mu di pagi hari ini. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya penuh kasih, dan Tuhan buat engkau dalam kemenangan demi kemenangan. Tuhan buat engkau berhasil, Tuhan buat engkau sehat walafiat. Damai, sejahtera, kasih karunia menyertaimu dalam nama Yesus. Amin. Demikian ibadat kita di kesempatan ini. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, sukses menggapai kita. Amin.